Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi tanzil: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullah wa iyaya, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau ridwanullahi alaihim, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran. Di waktu asar ini kita sampai pada surat Al-Baqarah. Ayat keberapa kemarin? 187. 188. Ya, 188. 188 sampai selanjutnya itu kita lompati. Kenapa kita lewati? Karena ayat-ayatnya tentang haji dan puasa. Jadi haji puasa kita lewatkan ya, sampai 203 itu masih ayat tentang haji. Kenapa kita tidak bahas? Ya, kita tidak perlu bahas. Yang mau bahas itu yang mau berangkat. Kalau mau berangkat haji baru bahas ilmu tentang haji, supaya waktu kita gunakan untuk kajian ilmu yang lainnya, gitu ya. Jadi yang mau berangkat haji silakan mendalami ibadah-ibadah haji ya, karena di 203 Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah Allah, sebutlah selalu namanya di hari-hari yang telah ditentukan. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. Siapa yang lebih dulu mau mengambil hari dua, yaitu kalau kita sekarang biasa nyebut dengan nafar awal. Nafar awal itu tanggal 11, 12 tasyrik. Jadi kalau ingin mabitnya selama 2 hari saja silakan. Kalau ingin mabitnya sampai 3 hari, itu namanya mengambil nafar sani, juga silakan. Nah, ini masih kaitannya dengan ibadah haji, makanya kita lewatkan ibadah hajinya ya. Jadi kita bahas di Al-Baqarah 204. Al-Baqarah 204. Ketemu 204? Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya.
الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Dua ayat lagi. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil ism fahasbuhu jahannam walabi'sal mihad. Terakhir, wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah salah baca tadi saya. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Baik, kita bahas 3 ayat ini. Silakan diterjemahkan, Pak. Dan manusia ada pembicaraan tentang kehidupan dunia, mengakukan engkau Muhammad. Iya. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hati, padahal dia adalah penentang yang paling bagus. Dan apabila dia berpaling dari kau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Dan Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesemuanya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Satu lagi. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba. Baik, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, jemaah sholat asar menjelang maghrib, 4 ayat kita baca di Quran surah Al-Baqarah. 4 ayat ini gambaran tentang tipikal manusia yang kita temukan di bumi ini, di dunia ini, yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ya, kata beliau, bayyanallahu subhanahu an-nas ila mu'minin wa kafirin wa munafiqin. 4 ayat yang kita baca tadi adalah gambaran ciri orang-orang kafir, ciri orang munafik, dan ditutup dengan tipe orang mukmin. Ya. Na'udzubillah itu. Jadi dari 4 ayat tadi itu sebenarnya menggambarkan tentang model-model manusia.
Model manusia yang pertama Allah sebutkan tentang ciri orang-orang munafik dan ciri orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir ya memang seperti ini sifatnya. Kalau ada orang Islam yang sifatnya sama dengan ayat ini, maka itulah orang munafik namanya. Paham maksud saya, Pak? Ya, karena mukmin sejati tidak mungkin punya ciri seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah 204. Apa ciri yang pertama? Kata Allah, wa minan nasi, dan sebagian besar manusia itu may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Ada tipe orang yang membuatmu wahai Muhammad takjub mendengar omongan-omongannya, ucapan-ucapannya. Jadi ada orang yang pinter sekali berbicara, sampai bahasa-bahasanya itu seperti menyihir seseorang. Tapi fil hayati dunia, dalam kehidupan di dunia, urusan dunianya, kayaknya pinter betul, orang ini menguasai semua hal. Perhatikan Bapak Ibu, Nabi SAW itu pernah mengatakan, innallaha yubghidu kulla amilin bid dunya jahilun bil akhirah. Allah itu paling membenci setiap orang yang pintar sekali dunia tapi bodoh urusan akhiratnya. Allah tidak suka. Allah tidak suka. Ada orang yang dikejarnya semua gelar duniawi, dicarinya semua gelar duniawi, kemudian diraihnya semua ambisi duniawi. Semua dia mungkin sudah rasakan. Bahkan negeri-negeri di dunia ini dia sudah kelilingi. Eropa tidak ada lagi yang dilewatkan. Amerika semuanya habis dikunjungi. Sampai tinggal 2 negeri yang mungkin tidak didatangi, Mekah, Madinah. Sibuk habis dananya, duitnya, semuanya untuk dunia. Akhiratnya nggak punya. Allah tidak suka yang seperti itu. Termasuk tipe orang-orang munafik itu adalah pintar berkata-kata. Nah, orang kafir juga sama. Ya, pintar berkata-kata. Bahkan saking pintarnya berkata-kata sampai yang batil seolah-olah baik, yang salah seolah-olah jadi benar, yang haram bahkan sampai orang menganggapnya seperti tidak apa-apa. Coba hari ini kan fitnahnya begitu Bapak Ibu. Kita bisa lihat bagaimana sesuatu yang haram seolah-olah tidak apa-apa, karena toh ternyata kita dapatkan diri sendiri, temukan bahwa di setiap yang haram pun selalu ada kontroversi. Biasanya begitu. Sampai yang halal pun menjadi seolah-olah haram berpindah, karena pintarnya memutarbalikkan kata. Yang benar seolah-olah tertuduh menjadi salah. Yang salah karena dia punya kuasa mungkin, atau dia punya keahlian, seolah-olah bisa merubah yang salah menjadi benar. Ini zamannya zaman fitnah. Maka ayat ini mengungkap tentang ciri orang-orang munafik dan ciri orang-orang kafir. Ayat ini turun ke siapa? Ayat ini turun, kata Imam Ibnu Katsir dan kata Imam Al-Qurtubi, turun yang pertama kepada Ubay bin Akhnas atau Ubay Al-Akhnas. Disebutkan juga oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Zadul Masir, kitab tafsir Zadul Masir. Ikhtalafu fi man nazalat hadhihi al-ayah ala salasati aqwal. Para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat ini turun karena 3 kisah, 3 kejadian. Kejadian pertama, turun ayat ini kepada Al-Akhnas bin Syuraik atau Al-Akhnas bin Syariq, sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurtubi. Siapa Akhnas bin Syariq ini atau Akhnas bin Syuraik? Karena layyinal kalam, orang ini kalau ketemu dengan Rasulullah, omongannya manis betul.
lembut sekali. Layyinul kalam. Lain artinya lembut, lin artinya lembut. Maka ada mat, kalau kita belajar ilmu tajwid ada mat namanya mat lain, itu mat yang lembut, panjangnya cuma 2 harokat saja ya. Lin, makanya perempuan rata-rata namanya lin, lina, leni, apalagi itu ya, pokoknya yang lin itu artinya lembut ya, itu artinya lembut. Ini orang ini, Akhnas bin Syarif ini lembut sekali kalau bicara, tapi kafirul qalbi, hatinya menyimpan kekafiran. Jadi kalau ketemu sama Nabi itu omongannya lembut, santun, sopan, sampai Rasulullah pun hampir terperdaya dengan ucapannya. Maka di sini katakan man yu'jibuka qauluhu wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu. Ada tipe manusia yang kau temukan Muhammad, kata Allah, yang kalau kau mendengar ucapannya membuatmu takjub. Ini orang lembut banget ya omongannya, tapi ternyata sebenarnya hatinya menyimpan kekufuran. Yudhiru lin nabiyyi al hasanah, selalu menampakkan yang baik-baik di hadapan Nabi. Wa yahlifu lahu annahu yuhibbuhu, tapi kalau jauh dari Nabi menunjukkan yang berbeda. Ini ciri orang-orang apa namanya Pak? Ayo, kalau di dekat Nabi bagus kayaknya, tapi kalau di belakang Nabi jauh, merusak Islam, membenci Nabi, mencaci sahabat, apa itu namanya? Munafik. Munafik. Ada tipe-tipe orang-orang seperti ini. Di zaman Nabi saja ada yang model begini nih, apalagi di zaman kita. Di zaman Rasul yang ketemu dengan Nabi, melihat Nabi, mukjizat Rasul pun mereka lihat saja, masih banyak munafiknya. Rasul tuh kalau jauh dari mereka, mereka bully, dibully. Rasul tuh kalau jauh dari orang munafik, nggak kelihatan lagi, orang munafiknya kumpul dengan kawan-kawannya, dicaci, dimaki, dihina. Itu kerjaannya orang-orang munafik. Hari ini juga begitu Pak. Tipe munafik akan tetap sama sampai hari kiamat. Tipe orang munafik itu nggak pernah bisa berubah sampai hari kiamat, tetap sama. Apa tipe-tipenya? Ya ini, mencaci, memaki Rasul, kemudian mengolok-olok agama. Agama diperolok-olok, dijadikan bahan olok-olokan, dijadikan bahan bercanda-candaan. Tipe-tipe orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Nanti kita sampai kepada ayat berikutnya. Nah, ini namanya Akhnas bin Syarif. Ya, Akhnas bin Syarif. Makanya Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Akhnas bin Syarif ini seorang yang menyembunyikan kekufurannya. Maka ketika faja'a ba'da dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa adhara al-Islam, kata Imam Al-Qurtubi, Akhnas bin Syarif ini datang kepada Nabi pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam, bersyahadat di hadapan Nabi. Setelah masuk Islam, dia katakan begini, Allahu ya'lamu anni sadiqun. Allah lah yang maha tahu bahwa saya ini ya Rasulullah betul-betul jujur dengan keislamannya. Keislaman saya ini betul-betul jujur. Maka Nabi pun percaya. Loh, kok Nabi percaya Ustadz? Harusnya Nabi nggak usah percaya dong. Nabi itu satu orang yang tidak pernah mau bersuudzon. Ya, Rasulullah itu orang yang tidak pernah mau bersuudzon. Haram bagi Nabi bersuudzon. Haram. Mau jangankan bagi Nabi, untuk kita saja suudzon tidak boleh. Betul tidak? Ya, itu. Makanya ketika Rasulullah SAW memaafkan seseorang yang menghina Islam, menghina Nabi, waktu itu menghina Nabi, Rasul maafkan. Gitu. Kemudian ada seorang sahabat, saya lupa antara Khalid atau Umar bin Khattab, meminta izin. Ya, meminta izin.
Apakah boleh aku menghukum mati orang yang menghina ini? Ya, maka Nabi SAW katakan, kenapa tidak kau lakukan dari kemarin sebelum dia meminta maaf? Karena orang yang menghina agama, menghina Nabi, sebenarnya secara hukum Islam sudah langsung boleh dibunuh. Kenapa kamu nggak lakukan kemarin? Loh, tapi kenapa Anda memaafkan ya Nabi? Loh, dia datang sudah kepadaku minta maaf, maka seorang Nabi harus memaafkan. Kenapa Anda tidak mengisyaratkan kepada kami lewat mata? Kan kadang gitu kan, ada orang, oh ya Pak, wah gitu kan, ada pandangan apa ini? Pantang bagi seorang Rasul untuk berkhianat dengan, walaupun hanya dengan pandangan. Kalau kita ini kan kadang ada pura-pura, suruh pura-pura, ya. Ini berapa Pak? Ini yang ini 30.000, padahal yang baru orang pertama datang dia boleh dikasih 25.000. Nah, kan gitu ya. Kita jualan nih. Jualan apa nih? Jualan apa sekarang lagi musim? Duku kumring. Duku komring. Itu kan 20.000 1 kilo, ya kan? Komring asli, tapi kalau komring palsu mah 2 kilo 25.000. 1 kilo 20.000, ya kan? Adalah orang datang nawar 15 ya, tidak bisa 20, 15 ya saya beli 2 kilo, ya udah 30. Datanglah orang yang kedua, dia nggak tahu transaksi yang pertama, nggak tahu. Berapa ini Pak? 20, 15 ya saya beli 2 kilo. Aduh nggak bisa, ya paling-paling 2 kilo ini 35.000, 30 lah ya. Wah gitu ya, nah dikasih tahu supaya yang dapat 30.000 nggak perlu ngomong. Itu kalau kita, Rasul nggak layak begitu, nggak boleh kan bagi seorang Nabi. Kalau kita kan sering Pak main mata untuk mengkondisikan, ya kan? Keseringan kita itu. Nah kita balik lagi, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah ini menunjukkan bahwa Nabi tidak bersuudzon. Satu. Yang kedua, Nabi tidak pernah tahu isi hati seseorang. Karena Nabi juga tidak ingin membongkar isi hati seseorang. Biarkan, nahnu nahkumu bidzahir. Saya selalu katakan, kita hukumi yang zahir. Zahirnya dia orang baik, sudah orang baik. Perkara batin dia tahunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Oh, zahirnya ini orang tidak baik, mau kita katakan dia orang baik pun sulit untuk kita terima. Karena zahirnya orang tidak baik. Itu masalahnya. Makanya Umar bin Khattab ketika jadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW wafat, Umar bin Khattab berkata seperti ini dalam Sahih Bukhari. Hadis nomor jilid kedua nomor 98, kata Umar bin Khattab, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innal wahya qadin qata'a, sesungguhnya wahyu sudah terputus, tidak mungkin lagi turun karena baginda Nabi sudah wafat. Betul enggak? Kan ada lagi wahyu kan? Kalau hari ini ada orang ngaku-ngaku dapat wahyu, ya kemungkinan ini orang stres. Ya nggak usah dipercaya. Wahyu ini stres ini, kan gitu ya. Karena wahyu sudah putus dengan wafatnya Nabi. Wa innama na'khudukum al-an bima dhahara lana. Adapun kami, kata Umar bin Khattab, karena beliau ini khalifah, pemimpin, kami menghukumi kalian sesuai dengan apa yang nampak di mata kami. Min a'malikum, dari amalan-amal perbuatan kalian. Jadi dari amalan-amalan yang nampak, kalau dia nampak itu apa sih? Sholat berjamaah, membayar zakat, itu amalan-amalan yang nampak. Melaksanakan ibadah haji, umroh, itu amalan-amalan nampak. Berarti kalau ada orang menampakkan sholatnya, kalau ada orang menampakkan zakat sedekahnya, berarti ini orang muslim. Baik secara zahirnya, batinnya mah terserah dia lah. Gitu loh maksudnya, ya. Faman azhara lana khairan amanna wa qarrabnahu. Barang siapa yang menampakkan kebaikan kepada kami, maka kami akan percayai dia dan kami akan mendekatkan diri kami kepadanya.
Paham maksud saya? Kalau ada orang baik ya sudah kami percayai, zahirnya baik kok dia. Begitu. Walaisa lana min sariratihi syai'un, dan kami tidak pernah mengusik urusan yang ada di dalam hati dan tersembunyi darinya. Nggak ada, kita tahunya yang zahir saja. Allahu yuhasibu fi sariratih, karena Allah lah yang akan menilai batinnya. Kita menilai apanya? Zahirnya. Wa man adhara lana su'an, tapi siapa saja yang menunjukkan yang buruk-buruk kepada kami, lam nu'amminhu, kami tidak akan mempercayainya. Walam tusaddiqhu, ya. Jadi nggak boleh kita percaya kalau orang yang menunjukkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi inilah hukum Islam. Hukum Islam itu menghukumi yang nampak-nampak. Maka seseorang dikatakan ini munafik karena apa yang nampak. Seseorang dikatakan ini mukmin dari perbuatan yang nampak. Masalah dalam hatinya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini sebab yang pertama. Ternyata siapa tadi? Akhnas bin Syariq ini setelah masuk Islam dia menjarah umat Islam. Jadi dia berangkat dengan pasukannya menjarah umat Islam. Famarra bizar'i liqaumin minal muslimin wa bihumrin fa ahraqa zara' wa aqiral himar. Maka dia membawa pasukannya melewati negeri, melewati kampung-kampung orang-orang muslim. Ketika mereka melewati kampung orang muslim, menemukan tanaman-tanaman sudah layak panen, dijarah itu buah-buahannya, diambil semua. Melewati ternak-ternak, diambilnya ternak-ternak itu, dirampas semua. Maka Allah turunkan ayat ini. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha, ayat 205-nya. Ya, apa artinya tadi 205? Coba lihat 205. Ayatnya. Apabila berpaling dari Nabi Muhammad, dia berbuat kerusakan di muka bumi terus merusak tanaman dan ternak. Enggak sampai situ. Baik. Makanya Bapak Ibu di sini diingatkan oleh Imam Qurtubi, inna min ibadillahi qauman, bahwasanya kita akan temukan ada manusia alsinatuhum ahla minal asal, lisan-lisan mereka itu kadang lebih manis daripada madu. Mulut-mulut mereka itu lebih manis daripada madu. Wa qulubuhum amarru minas sabiri, padahal hati mereka jauh lebih pahit daripada broto wali. Nauzubillah tuh. Nauzubillah. Makanya kita berdoa kepada Allah agar kita ini dijauhkan dari sifat kemunafikan. Dijauhkan dari sifat kemunafikan. Sehingga apa yang terucap oleh lisan kita itulah sebenarnya yang tersimpan dalam hati kita. Ya, karena munafik ini sifat paling tercela. Ya, paling tercela. Nauzubillah. Nah, ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ayat ini turun kepada kelompok orang-orang munafik yang masuk Islam, kemudian dia datang kepada Nabi SAW. Anna kufar Quraisyin ba'asu ila Nabi wa huwa bil Madinah. Orang-orang kafir Quraisy datang kepada Nabi SAW perwakilannya. Wa huwa bil Madinah, dan waktu itu Nabi sedang berada di kota Madinah karena Nabi sudah pindah ke Madinah, kafir Quraisy masih ada di Mekah. Inna qad aslamna, menurut sebagian yang diutus ke kota Madinah ini, mereka mengaku-ngaku datang kepada Nabi. Ya Muhammad, ya Rasulullah, inna qad aslamna, kami sudah masuk Islam.
Faba'as lana nafaron min ashabika yu'allimunana dinana. Maka tolong kirimkan kepada kami sahabat-sahabatmu yang pandai baca Quran dan penghafal-penghafal Quran untuk mengajari kami Al-Quran. Rasulullah senang betul Pak, karena ada orang-orang kafir Quraisy dari satu kabilah datang ke Madinah ngaku-ngaku masuk Islam. Dikirimlah oleh Nabi SAW 70 orang penghafal Quran. Banyak Pak, karena kaum ini banyak, ribuan kaum ini, kabilah ini ribuan, maka dikirimlah puluhan orang penghafal Quran. Semuanya, tidak ada yang dah hafal Quran, penghafal Quran semua. Di antara mereka yang puluhan tadi itu ada orang bernama Khubayb bin Adi, wa Mirsad al-Ghanawi, wa Khalid bin Bakir, wa Abdullah bin Tariq, wa Zaid bin Dasnah, wa ammara alaihim Asim bin Sabit. Jumlahnya 70. Ya, jumlahnya 70. Tadi nama-nama tadi disebutkan, dipimpin oleh Asim bin Sabit. Jadi ada 70 penghafal Quran itu, pimpinannya Asim bin Sabit. Asim, kamu yang mimpin ya. Ya, ini alhamdulillah ada satu kabilah jumlahnya ribuan, mereka masuk Islam dan datang ke kota Madinah minta tolong diutus, dikirim dai yang ngajarkan Quran. Karena jumlahnya banyak, maka gurunya harus banyak. Lihat Pak, dikirim sampai kemudian berangkatlah mereka puluhan. Fasaru nahwa Makkata, mereka pun berjalan menuju kota Mekah. Fanazalu baina Makkata wal Madinata wa ma'ahum tamrun. Maka sebelum sampai di Mekah, mereka pun berhenti di antara Mekah dan Madinah, di tengah-tengah. Karena Mekah sama Madinah kan jaraknya jauh Pak, 450 kilo. Ya, jadi perjalanannya lama tuh. Sampai di pertengahan antara Mekah Madinah, mereka pun berhenti sejenak. Wa ma'ahu tamrun, mereka membawa bekal kurma, tamr. Fa'akalu minhu, maka mereka pun makan dari kurma bareng-bareng sama-sama. Famarrat ajuzun fa'absarat nawa. Ya. Maka mereka pun melihat sekitar. Faraja'at ila qaumiha wa qalat qad salaka hadha tariq ahlu Yasrib faraqiba sab'una minhum hatta ahatu bihim faharabuhum faqatalu Mirsadan wa Khalidan. Waduh, ternyata ya Allah, mereka sebenarnya sedang dicurangi. Puluhan orang penghafal Quran tadi ketika sudah berkumpul, mereka makan karena lapar, makan kurma. Ternyata tempat di mana mereka kumpul sudah dikepung, Pak. Dikepung. Siapa yang mengepung? Kelompok kabilah yang pura-pura tadi masuk Islam. Kita ingin balas dendam ini, kata mereka. Karena berkali-kali kita perang kalah terus. Kita balas dendam, pura-pura kalian datang ke sana, ke Madinah, masuk Islam, nanti supaya Muhammad mengirim orang mengajarkan Quran. Dikirim 70 orang di bawah Asim bin Sabit. Sampai di tempat itu ternyata sudah dalam kondisi terkepung. Mereka tidak bisa lagi melawan pun, ya cuma perlawanan tidak seberapa. Bayangkan 70 melawan misalkan 500 orang, 70 melawan 1000 pasukan. Bagaimana ini? Habislah mereka, dibantai satu persatu. Maka terbunuhlah Mirsad, matilah Khalid, mati syahid. Ibnu Tariq pun mati syahid. Wa nasara Asim Kinanata, sementara pemimpinnya Asim bin Sabit ditawan, diberikan kepada Bani Kinanah. Kenapa Bani Kinanah? Karena Asim yang telah membunuh pemimpin Bani Kinanah. Ya, fiha sab'atu ashum, faqatala bi kulli sahmin rajulan min udamaihim. Maka dari Bani Kinanah kejam betul Pak. Ini kisah nyata ini, ya. Nanti kita akan sampai hukum fikih setelah ini. Sampai Asim bin Sabit, pemimpin ahli Quran yang hafal Quran tadi, ditangkap, diserahkan kepada Bani Kinanah. Maka Bani Kinanah membagi-bagi
siham, panah jadi 7. Jadi ada 7 anak panah, ini untukmu satu, untukmu satu, untukmu satu. Kenapa? Karena di Bani Kinanah ada 7 kepala suku. Perhatikan Pak, di Bani Kinanah ada berapa? 7 kepala suku. Masing-masing kepala suku diberikan 1 anak panah sebagai bentuk balas dendam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka diikatlah Asim bin Sabit, dan masing-masing kepala suku pun memanah badan Asim bin Sabit. 7 kali panah. Wafatlah beliau, meninggal mati syahid. Sampai kemudian ya, sebelum itu, sebelum Asim bin Sabit dipanah, Asim bin Sabit kemudian berdoa kepada Allah. Nih lihat, Asim bin Sabit berdoa kepada Allah. Ini hadis ini riwayat Al-Bukhari nih Pak. Kata Asim bin Sabit, Allahumma inni hamaitu dinaka sadran nahar. Ya Allah, sesungguhnya aku selalu berusaha menjaga agamamu setiap hari. Jadi kata siapa? Asim bin Sabit sebelum dieksekusi mati. Ya Allah, sesungguhnya aku selalu menjaga agamamu setiap hari. Fahmi lahmi akhiran nahar, maka tolong lindungilah dagingku dan badanku. Ya, jadi kan ini Asim bin Sabit itu membayangkan kalau nanti matinya dadanya bahkan dagingnya akan dicincang-cincang. Itu bayangannya ngeri kita Pak, ya, bayangannya ngeri. Tapi itulah zaman dulu Pak, zaman dulu. Summa ahatu bihi faqatalu. Maka mereka pun kemudian membunuh sahabat Asim bin Sabit al-Hafid, penghafal Quran ini. Wa aradu hazza ra'sihi yabi'uhu, dan ingin sekali memenggal kepalanya untuk dijual di pasar. Saking mengerikannya nih. Ini saya baca hadisnya pun ngeri nih Pak. Ya. Sampai kemudian setiap kali mau mendekat, ternyata ada lebah-lebah tawon-tawon yang menyerang orang-orang yang mendekat. Coba bayangkan Pak. Mau mendekat diserang lagi lebah-lebah tawon, mendekat diserang lagi lebah-lebah tawon, sampai tidak ada yang berani mendekati jasad Asim bin Sabit radhiyallahu anhu. Allah ya karim, Allah utus pasukannya seekor atau beberapa rombongan dari kalangan lebah. Mudah untuk Allah Pak, Nahl, mudah untuk Allah. Kesombongan Namrud saja Allah hancurkan hanya dengan seekor lalat. Maka mudah bagi Allah mengerahkan itu. Ya, sampai kemudian ceritanya kita singkat saja. Cerita ini pun kemudian, kejadian ini pun kemudian terdengar sampai ke telinga Rasulullah. Bagaimana puluhan sahabatnya semuanya penghafal Quran meninggal mati syahid karena dicurangi. Sejarah umat Islam kan membuktikan itu Pak, ya kan? Di Ponorogo diajak untuk negosiasi, tahu-tahu sampai di sana ditangkap. Cut Nyadin undang Belanda, diajak untuk negosiasi, sampai sana tangkap. Patimura, begitu juga kan? Tangkap. Terus apalagi itu Sultan Hasanuddin tangkap. Banyak yang begitu. Itu sejarah itu sejarah, gitu ya. Sampai kemudian Nabi pun mendengar berita ini langsung diceritakan oleh malaikat Jibril. Kenapa? Tidak ada satupun yang kembali dari puluhan penghafal Quran tadi, ada satupun yang selamat Pak. Semuanya meninggal dunia, matinya mati syahid. Maka setelah Nabi mendengar kisah ini, Nabi SAW kemudian langsung mengadakan kunut nazilah selama 1 bulan, mendoakan kecelakaan untuk kabilah ini, supaya dilaknat oleh Allah, dihancurkan kabilah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunut nazilah selama 1 bulan. Maghrib kunut, isya kunut, subuh kunut, asar kunut, zuhur kunut. Tidak ada putus-putusnya selama 1 bulan. Namanya kunut nazilah. Ini sejarah pertama kali kunut nazilah. Ya, nah Allah turunkan ini ayat. Allah turunkan ayat ini, sejarah pertama kali kunut, namanya kunut nazilah.
Nazilah artinya kejadian luar biasa yang terjadi, itu namanya nazilah. Kunut ya kunut yang dilakukan karena ada kejadian yang luar biasa. Apakah itu musibah yang menimpa dunia atau musibah yang menimpa umat Islam pada khususnya? Tsunami, gempa ada putus-putusnya, banyak korban jiwa, meninggal di mana-mana, wabah di mana-mana. Maka kemudian ada sunnah namanya kunut nazilah. Ya, kunut nazilah. Bacaannya pun khusus, bacaan kunut nazilah. Itu. Ini sebab awal mula dulu ada kunut nazilah. Hari ini kan agak jarang pakai kunut nazilah. Yang ada kunut subuh, tinggal kunut subuh. Sama kunut witir. Ada kunut nazilah sedikit agak aneh. Ini masjid opo iki yo? Padahal itu benar tuh. Ada kunut nazilah dikira ini masjid apa ini? Alirannya apa ini? Gitu ya. Karena bisa jadi mereka ngadakan itu karena merasa bahwa kita ini kena musibah banyak. Umat Islam di Palestina dijajah, yang ada di India dibantai, diperangi, yang ada lagi kemarin di mana? Yang di mana? Burma, di Burma lagi. Oh, di mana-mana. Ya umat ini sekarang tidak bersatu. Saudara-saudaranya dihabisi pun kita hanya cuma bisa diam, paling pol cuma bisa berdoa, begitu saja kan. Maka ada yang memandang bahwa kita harus kunut nazilah. Semoga Allah mengangkat segera cobaan-cobaan berat umat ini. Tambah lagi corona lagi. Corona lagi. Jangan-jangan nih corona, naudzubillah nih ya. Naudzubillah ini. Ini baru dugaan bahasanya. Jangan-jangan corona ini ya ini terlepas dari takdir Allah. Ya kita tetap harus meyakini bahwa ini semua takdir dari Allah, itu seorang mukmin. Kita yakin bahwa semua yang ada terjadi di muka bumi ini takdir Allah. Tapi jangan-jangan corona masuk ke ayat yang kedua tadi. Apa itu? Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsidu fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Ada manusia-manusia yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka bukan lagi rahasia apa kalau virus itu sebenarnya produk. Ya, virus itu sebenarnya produk. Ada penyakit-penyakit yang sebenarnya produk dibuat. Makanya karena ada perusahaan virus, ada perusahaan anti virusnya. Bisnis ini bisnis dunia. Bisnis dunia. Jadi kalau nggak begini nggak laku. Coba sekarang perusahaan-perusahaan apa namanya senjata itu, alat perang. Kalau nggak ada perang nggak laku, maka dibuatlah aturan supaya tetap ada perang, supaya perusahaan-perusahaan persenjataan alat perang bisa lanjut produksi terus. Itu sudah skenario dunia Pak. Skenario dunia. ISIS misalkan. ISIS itu terungkap bahwa Hillary Clinton sebelum lengser dari jabatannya mengungkap bahwa sebenarnya ISIS adalah made in Amerika, buatan dari Amerika. Hillary Clinton sendiri loh yang menyebutkan. Bahkan mereka bisa punya senjata yang digunakan untuk membantai bahkan sesama agama, sesama muslim. Dari mana mereka bisa punya senjata? Belinya kemana mereka? Ternyata belinya kemana? Ya ke situ-situ lagi. Ke situ-situ lagi. Ya kan? Jadi ini sebenarnya bisnis. Na'udzubillah kalau sampai kemudian betul-betul ternyata virus ini dibuat, membuat kerusakan di muka bumi, mengancam hidup orang banyak, menakut-nakuti, ya Allah, ya, menakut-nakuti. Dan ini bukan jiwa karakter seorang mukmin, tidak. Karena Rasul katakan la yahilu li muslimin an yurawi'a akhahu musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti saudaranya semuslim. Nakut-nakuti saja tidak boleh, apalagi betul-betul mencelakakan. Tidak boleh Pak. Kita bawa parang, takut-takuti orang. Ketakutan orang kan, kabur kan. Anak kecil pun takut kan. Kita pun takut orang lihatnya kalau dia bawa golok, bawa pisau. Dikiranya orang apa ini kan gitu. Stres atau apa, takut-takutan. Padahal maksudnya cuma ingin nakut-nakuti saja. Maksudnya cuma ingin
apa namanya, ngerjai saja. Anak muda kita hari ini bilangnya ngeprank, prank katanya, haram hukumnya. Ngeprank, pelakunya disebut pranky, ya gitu. Ya Allah, naudzubillah, orang tuanya diprank, bapaknya dikerjai, pulang kerja capek-capek bapaknya, ya pulang kerja capek-capek, keringat pun belum lagi bisa dibersihkan, masih banyak netes, seharian dia kerja untuk anak istri. Tahu-tahu di rumah anak sama istrinya sudah kerja sama. Nanti kalau bapak pulang, ibu pura-pura pingsan ya bu ya. Loh, oh ya pura-pura aja, kerjain bapak kan ulang tahun hari ini. Oh ya bagus juga ya. Iya bagus apa nih? Bapaknya pulang, keringetan gobias, istrinya pingsan kejet-kejet. Waduh, suaminya bingung. Waduh, takut semua. Habis itu sudah pusing, darahnya naik. Tahu-tahu prank kan gitu. Kalau kata orang mbahmu, ya Allah. Ini hari ini zaman kita Pak, hari ini. Zaman kita hari ini nakut-nakuti, ngerjai. Maka jangan sebarkan berita-berita yang menakutkan. Tidak halal, tidak boleh. Berikan kabar gembira, berikan kabar-kabar baik. Ya, jangan suka nakut-nakuti, dikit-dikit nakut-nakuti, dikit-dikit nakut-nakuti. Ya, basyiru, sampaikan kabar-kabar baik, kabar-kabar gembira. Wala tunafiru, jangan suka nakut-nakuti. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka ini 1 bulan Pak, agar dilaknat, dihukum, disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka ini penghafal Quran. Mereka ini para penghafal Quran. Mereka yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dizolimi dan dibantai semuanya. Naudzubillah. Naudzubillah. Gitu ya. Maka ciri orang-orang kafir itu suka membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan bagaimana modelnya? Macam-macam. Apakah kerusakan itu bisa lewat hukum yang dibuat? Hukum yang dibuat sebenarnya merusak, bukan memperbaiki. Ada hukum-hukum yang sebenarnya merusak, bukan justru memperbaiki, bukan justru menjaga, bukan justru melindungi. Karena hukum yang dibuat sesuai dengan nafsu pribadinya. Na'udzubillah. Maka itu kerusakan yang paling merusak. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang kalian cari yang merusak ini? Padahal hukum Allah itu sudah paling sempurna Pak. Hukum Allah itu sudah paling sempurna. Hukum Allah sudah paling sempurna. Maka yang dibutuhkan hari ini adalah ketundukan untuk bisa menerima semua aturan Allah. Kalau kita tidak bisa mempraktekkan atau merealisasikan hukum Allah dalam ruang lingkup yang besar, bernegara misalkan, itu kan sulit itu. Sulit Pak, selalu akan ada pro dan kontra, selalu akan ada pertentangan, selalu akan ada kubu. Dari zaman dulu pun sudah ada begitu. Maka ada blok kanan, blok kiri, blok tengah-tengah. Dari dulu kan ada begitu kan? Ya, selalu. Tapi setidaknya anfusakum wa ahlikum nara. Kita tidak bisa menegakkan itu dalam ruang lingkup yang besar. Tapi kita mampukan diri ini untuk menegakkan hukum aturan Allah dalam ruang lingkup keluarga kita terlebih dahulu. Berharap ini sampai sekupnya besar, apalagi sekupnya dunia, sulit. Karena itu baru akan tegak nanti kalau sudah ada Imam Mahdi. Nanti kalau sudah ada Imam Mahdi, berat. Karena ada Islamifobia, takut dengan ajaran Islam. Ada. Islam selalu tertuduh, tertindas, macam-macam, ya, macam-macam itu. Ada bahasa begitu. Makanya paling tidak di keluarga kita dulu kita tegakkan hukum Allah ini. Wong kita ini yang ngaji saja Pak, yang sudah ngaji begini. Saya setiap bulan ada mengisi kajian tentang ilmu waris di
Masjid Airan itu untuk wali-wali murid sekolah alam. Wali-wali murid sekolah alam. Setiap bulan kita ada kajian rutin runut ilmu waris dan latihan prakteknya. Itu yang sudah praktek belajar ngitung-ngitung saja berat untuk mempraktekannya dalam dunia nyata. Dalam dunia hitungan gak apa-apa. Ibu ikhlas ibu, ya ditulis ikhlas ini di kertasnya ikhlas, ya. Tapi dalam praktek dunia nyata berat pak, berat. Seorang suami meninggal dunia, meninggalkan harta 1 miliar rupiah. Ahli waris yang ditinggalkan 1 orang istri, 1 anak perempuannya, dan 2 saudara kandungnya atau 2 saudari kandungnya. Nah coba tuh lihat, kira-kira kalau kasusnya menimpa begini nih, ya, suaminya meninggal, hartanya 1 miliar, ahli warisnya cuma 1 anak perempuan, ada 1 istri lagi, tapi dia punya saudari kandung lagi. Kira-kira warisannya ini diberikan ke siapa? Ayo, yang ada. Nggak, kita nggak usah ngomong ilmu waris dulu. Kita nggak usah ilmu waris dulu, kita nggak usah bicara ilmu waris dulu. Kita bicara yang ada di praktek di lapangan kita. Ke siapa ini ahli waris diberikan? Mak bapaknya sudah nggak ada. Ya, ke siapa diberikan? Istri anak. Kalau ada kakak adiknya datang minta bagian warisan, dikasih nggak? Tuh. Makanya susah mau praktekkan ini pak. Susah nggak? Susah, padahal jatah saudari kandung, saudara kandung ada bagian di situ. Kenapa ada bagian Ustadz? Karena si mayit tidak punya anak laki-laki. Selagi mayit tidak punya anak laki-laki, sampai kapanpun paman bibinya atau saudara-saudari kandung si mayit tetap mendapatkan warisan. Tapi siapa yang mau ngasih warisan? Suami saya kerja banting tulang tiap hari, pagi berangkat jam 5 pagi, pulang jam 10. Anak istrinya menunggu, ketar-ketir, takut khawatir. Berangkat jauh keluar kota, istri selalu mendoakan, membekali. Anak pun sama. Kalian ngapain waktu suami saya sakit? Betul nggak? Gitu kan? Waktu suami saya stroke, kalian kemana? Giliran bagi warisan 1 miliar kalian coba tuh, berat pak. Makanya sebenarnya untuk negakkan hukum Allah secara besar kita belum sanggup, tapi setidaknya coba hukum Allah kita tegakkan dulu nih di keluarga kita. Ayo keluarga kita nih yang ada anak perempuan hari ini sudah berjilbab belum? Ayo istri kita hari ini bagaimana sholatnya? Sudah dikerjakan apa belum? Ayo menantu kita hari ini yang tinggal di rumah kita sudah mau taat Allah dan Rasulnya belum? Maka jangan dulu bicara yang skalanya gede-gede, sekupnya besar-besar, luas-luas. Kalau yang kecil di rumah kita saja, ya Allah, kita belum bisa jalankannya pak. Ya, maka sebenarnya ini kerusakan, tapi kita nggak sadar kalau ini kerusakan. Maka paling bahaya itu kalau ada kerusakan problem tapi kita nggak sadar kita punya. Jadi masalah itu bukan problem itu, yang masalah bukan rusaknya itu, karena rusak akan selalu ada. Tapi yang bermasalah itu kalau ada kerusakan kita nggak sadar kita ini punya kerusakan. Kita nggak sadar kalau sebenarnya kita ini sedang rusak. Itu problemnya, itu masalahnya pak. Karena orang kalau tidak sadar dia tidak rusak atau dalam kondisi sedang rusak bermasalah, sampai kapanpun dia tidak perlu untuk memperbaiki diri. Itu masalahnya. Makanya bahasanya orang kalau diingatkan baik-baik saja kok saya, lancar-lancar aja, lurus-lurus aja, karena dirinya sendiri tidak sadar kalau dirinya sedang mengalami kerusakan. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa ini kita? Masih lama maghrib sekarang nih pak ya. Aduh ya, baik. Itu ciri orang kafir dan ciri munafik. Na'udzubillah. Jadi jangan buat kerusakan. Maka bukan ciri seorang mukmin kalau dia membuat kerusakan. Entah jalannya yang sengaja dirusak, entah membuat orang sengaja supaya celaka.
Macam-macam tuh. Ditebarkan paku di jalan, dibikin sengaja berlubang di jalan. Bahkan maaf, kita kadang niatannya baik tapi itu celakakan orang. Bikin polisi tidur. Bikin polisi tidur. Kalau mau bikin polisi tidur silakanlah bikin, tapi yang layak. Janganlah tinggi betul sampai nyangkut itu kendaraan, Pak. Ya Allah, awalnya bagus, tapi lama-lama akhirnya bisa berbuat zalim, zalim, Pak, zalim. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tipe orang munafik dan tipe orang kafir itu membuat kerusakan. Jadi kalau ada orang muslim yang suka membuat kerusakan, berarti sebenarnya dia seorang muslim tapi bersifatkan munafik. Karena orang muslim dia tidak suka merusak. Muslim itu menjaga sesuai dengan inti ajarannya. Salim yang berarti keselamatan. Maka dalam Islam ada ajaran tanamlah pohon, biarpun kiamat akan terjadi esok hari. Loh, kalau kiamat mau besok hari saja kita masih menanam pohon, apalagi kiamat masih lama. Ini artinya Islam adalah agama yang selalu mengajarkan kita untuk menjaga dan melindungi alam. Lihat pesan Nabi kepada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid pemimpin perang, umurnya 17 tahun. Diutus oleh Nabi untuk berperang sebelum Nabi wafat. Apa kata Nabi kepada Usama? Usama, jangan kau memotong atau menebang pohon sembarangan. Jangan membakar hutan sembarangan. Jangan pernah membunuh wanita. Jangan pernah membunuh anak kecil. Jangan pernah membunuh tokoh-tokoh agama, rahib-rahib. Jangan pernah membunuh apalagi itu. Ya, perempuan-perempuan, budak-budak jangan dibunuh. Lihat, ini ajaran Islam. Berperang saja pakai aturan. Kamu mau berperang? Iya. Jangan bunuh wanitanya. Satu. Jangan bunuh anak-anak kecilnya. Jangan bunuh pemuka-pemuka agamanya yang fokus beribadah saja. Jangan bunuh. Jangan rusak pohonnya. Jangan bakar hutannya. Tidak boleh dijarah, tidak boleh. Karena dalam Islam, dalam perang pun harus dijaga adab dan aturannya. Ya Allah, Islam agama yang tidak suka dengan kerusakan, suka dengan kerusakan, dan tidak pernah menganjurkan untuk merusak. Alhamdulillah. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Yang terakhir, ini ciri orang beriman. Terakhir, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Kalau ciri orang munafik dan kafir tadi, satu, manis tutur katanya, pahit isi hatinya, suka berkamuflase, pindah-pindah, lompat sana lompat sini, ya. Dua, suka membuat kerusakan. Itu ciri orang kafir, ciri orang munafik, ya. Kerusakan di dunia, merusak tanaman, merusak keturunan, nasl. Di situ apa nasl, Pak? Merusak apa itu? Tanaman dan ternak. Nah, harus di situ apa? Kebun dan wa yulikal harta wan nasl, apa di situ? Ayat 205. Tanaman dan ternak. Nah, padahal tafsir di sini nggak cuma tanaman dan ternak. Tafsir di sini dikatakan oleh Imam Mujahid, murid dari sahabat Ibnu Abbas. Yang dimaksud dengan hars dan nasl, hars adalah an-nisa, wanita, dirusak wanita-wanitanya. Nasl, anak-anaknya. Jadi wanita-wanitanya dirusak, anak-anaknya pun dirusak. Itu ciri-ciri orang munafik, ciri-ciri orang kafir. Baik, maka orang mukmin itu seperti apa? Lihat kata Allah, orang mukmin itu 207. Wa minan nas, dan di antara manusia itu ada yang mukmin. May yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Orang mukmin itu, coba terjemahkan Pak tadi apa? 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Orang mukmin itu mengorbankan dirinya untuk mencari
keridhaan Allah. Jadi apa yang semua kita miliki ini sebenarnya untuk berusaha mencari ridha Allah, Pak. Apa sih yang kita punya? Apa yang kita punya? Harta. Apa yang kita punya? Jabatan. Apa yang kita punya? Waktu. Apa yang kita punya? Umur. Apa yang kita punya? Istri. Apa yang kita punya? Anak. Itu keluarga, harta kita semua itu. Maka orang mukmin itu setiap dia punya sesuatu, dia harapkan dengan apa yang dia miliki mengharapkan ridho Allah. Ketika dia menikah, berkeluarga pun niatannya mendapatkan ridho Allah. Kalau dia punya anak, anaknya pun diniatkan semoga anak ini menjadi orang-orang atau generasi-generasi yang menjalankan hukum-hukum Allah, menegakkan perintah-perintah Allah. Jarang Pak punya ada orang tua begini. Anaknya biar jadi apa? Yo pinginnya sih dia nanti biar jadi orang sukses. Nah, gitu. Cita-citanya sih pengen jadi pengacara, pengen jadi dokter, pengen jadi apa? Maka sedikit orang tua yang ketika ditanya, anaknya mau jadi apa, Bu? Ya, yang penting jadi anak soleh dan soleha. Hari ini dikit yang begini. Ya, oh banyak ustadz, banyak yang kita kenal di luar lebih banyak lagi. Ya, di luar lebih banyak lagi yang tidak orientasinya untuk ke situ. Ya Allah, orang mukmin itu adalah mereka yang mengorbankan jiwanya untuk mendapatkan ridho Allah. Ayat ini turun kepada Suhaib Ar-Rumi. Suhaib namanya, sahabat Nabi dari Eropa, Romawi. Jarang Pak ada sahabat Nabi dari Eropa itu jarang. Satu-satunya ya ini namanya Suhaib. Yang dari Persia namanya Salman. Rata-rata dari Mekah, rata-rata dari Madinah. Ada dari Yaman ada, dari Afrika ada, tapi dari Eropa susah kita carinya. Sahabat asli dari Eropa. Ada nggak sahabat dari Eropa? Ada, namanya Suhaib. Karena Suhaib lah Allah turunkan Al-Baqarah 207. Suhaib berangkat dari Eropa, Bapak Ibu. Ini sebelum terakhir nih kisah Suhaib ya. Suhaib berangkat dari Eropa Romawi mencari Nabi terakhir karena Suhaib belajar kitab Injil. Suhaib radhiyallahu anhu membaca bahwa akan muncul Nabi akhir zaman. Namanya Muhammad, bukan di Eropa, bukan di Syam Palestina, tapi di rumah Allah, di Ka'bah. Berangkatlah Suhaib ke Mekah mencari siapa? Nabi. Sampai di Mekah Suhaib tidak ketemu dengan Nabi. Kenapa? Karena waktu itu Rasulullah SAW umurnya baru 25 tahun. Barusan menikah, jadi Nabi saja belum. Maka Suhaib bingung ini, mau pulang lagi ke Romawi apa tetap tinggal di situ? Perjalanannya jauh, berbulan-bulan. Kata Suhaib, lebih baik aku tinggal di sini menunggu bilakah datang masanya Nabi terakhir itu muncul. Sambil menunggu Suhaib pun berdagang. Pandai sekali Suhaib itu berdagang. Sampai kemudian dia pun menikah dengan seorang wanita kota Mekah. Jadi kaya raya Pak. Bahkan Suhaib termasuk konglomeratnya kota Mekah. Datang dari Eropa pingin ketemu Nabi, sampai di Mekah jadi konglomerat. Bukan karena nikah sama orang kaya, enggak. Dia murni cari kekayaannya dengan kemampuannya. Karena dia ahli berdagang. Sampai kemudian terdengarlah berita ada laki-laki yang mengaku mendapatkan wahyu, namanya Muhammad, usianya 40 tahun. Suhaib pun termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Bahkan Suhaib masuk Islam lebih dulu daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kan nama Suhaib gak patek terkenal. Betul gak Pak? Gak terlalu terkenal Suhaib itu. Tapi Allah turunkan satu ayat dalam Quran untuk Suhaib. Kenapa Suhaib sampai Allah puji? Dan di antara manusia ada yang mengorbankan jiwanya untuk mencari ridho Allah. Suhaib ketika dapat perintah harus hijrah ke Madinah, hartanya yang menumpuk disimpannya dalam tempat yang khusus, tidak ada yang tahu kecuali Suhaib.
Karena hartanya banyak betul, Pak. Ya, ditimbunlah itu jadi harta karun, disimpan, ditimbun. Dan ada yang tahu kecuali dia. Berangkatlah Suhaib ke kota Madinah. Ternyata keberangkatannya Suhaib diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Dihadangnya di tengah jalan. Tidak diperbolehkan berangkat ke Madinah sebelum menyerahkan semua hartanya. Suhaib, kau datang dari Romawi ke Mekah, tidak bawa harta sedikit pun. Kami tidak pernah ridho, kami tidak pernah rela kalau kau meninggalkan kota Mekah dengan membawa semua hartamu. Padahal yang dibawa Suhaib itu sebagian dikit saja, dan itu pun sudah penuh di ontanya. Karena yang banyak sudah disembunyikan, lebih banyak lagi, Pak. Suhaib pun katakan, "Nah, ini harta, aku yang mencarinya sendiri, bukan kalian. Tidak mungkin aku serahkan. Kami pun tidak akan memberikan kamu izin melewati kota Mekah. Lebih baik kami mati atau kau yang mati." Suhaib Ar-Rumi kemudian mengatakan, "Kalau kalian maju, aku akan tembakkan busur panah ini." Sungguh di kota Mekah, Suhaib terkenal tidak pernah meleset dudikan busur panahnya. Kafir Quraisy juga takut, Pak, mendekat juga. Akhirnya nggak ada yang berani maju, nggak ada yang lagi yang berani dekat tuh. Suhaib pun nggak maju, mereka pun nggak maju. Ini sampai kapan ini begini terus ini? Ya, akhirnya kata Suhaib, begini saja. Kalau aku tunjukkan kepada kalian semua simpanan harta-hartaku, apakah kalian akan melepaskanku untuk menemui kekasihku Rasulullah Muhammad SAW? Iya, kami izinkan. Maka kata Suhaib, ambillah semua hartaku ini dan hartaku yang telah aku timbun di tempat ini, dan izinkan aku berangkat menemui Rasul Muhammad SAW. Semua harta kekayaannya, Pak, yang wallahu alam itu jumlahnya berapa banyaknya, Pak, karena sampai ditimbun-timbun itu banyaknya, semua diikhlaskan karena Allah dan Rasulnya. Maka Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 207. Ada orang-orang yang punya keimanan luar biasa, dia korbankan semua hartanya hanya karena ingin cari ridho Allah. Ya Allah, ini kita susah nyarinya nih begini. Ya, saya mantap ngomongnya saja, Pak. Prakteknya juga berat ini, Pak. Prakteknya juga berat. Siapa yang mau sedekah semua hartanya? Ya kan, betul nggak? Ada nggak orang yang mau mengorbankan semua hartanya untuk Allah? Ada nggak? Nggak ada, kecuali Abu Bakar Siddiq. Hari ini ada nggak? Nggak ada. Tapi ada. Siapa, Ustadz? Nunggu ada orang mati, masukkan di kubur, kemudian disiksa, terus dihidupin lagi. Itu insya Allah semua hartanya diinfakkan semua, Pak. Ya, betul. Karena sudah disiksa dulu, itu masalahnya. Tapi kan nggak ada yang begini. Ada ceritanya doang, Pak. Cerita Abu Bakar yang bisa. Lainnya nggak ada. Ya Allah ya Karim. Wallahu a'lam. Cukup. Alhamdulillah habis juga waktu ini ya. Nggak ada kan pertanyaan, Pak? Oh, 1 menit. 1 menit mah nggak usah ada pertanyaan, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kelamaan, Pak, besok saya datangnya jam 5 lewat dikit lah ya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.